PWWW. Hai guys, kembali lagi bersama kami di sini dari PWWW bersama saya Della. Dan saya Windy. Oke Kak, hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita mau bahas bahaya dari self-diagnose Oke. atau mendiagnosa diri sendiri, itu bahayanya apa? Oke, kenapa sih Kak kita ngambil topik ini Kak? Apa yang terjadi nih di masyarakat atau misalnya khususnya anak-anak muda gitu Kak biasanya? Oke. Di era teknologi di mana semua informasi kita bisa dapetin dengan mudah, seringkali teman-teman atau saya sendiri atau mungkin Della langsung mengambil aja informasinya terus langsung diagnosa diri sendiri, oh saya mengalami gangguan itu, misalnya gangguan depresi gitu ya. atau bipolar. Dengan informasi yang mungkin minim ya Kak ya mereka dapatkan gitu ya. Secuplik gitu ya. Sepercik gitu ya dapatnya, tapi sudah bisa menggambarkan seseorang dia mengalami gangguan apa gitu ya Betul, kayak. betul. Oke, cukup menarik ya Kak Iya. topik kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan bahas dan kupas satu persatu mulai dari apa sih Kak sebenarnya self diagnose itu? Self-diagnose itu jadi kita mendiagnosa secara medis maupun psikologis tentang gejala yang kita alami berdasarkan informasi yang kita dapat di internet atau buku-buku yang banyak ya sekarang beredar, terus juga informasi dari teman waktu curhat atau kayaknya aku ngalamin ini, oh kamu ini langsung kamu depresi, nah kayak gitu. Itu namanya self-diagnose. Oke, kan tadi Kak udah jelasin ya kayak apa itu self diagnose. Nah, kenapa sih Kak sebenarnya kita tuh sebagai seseorang individu gitu ya, khususnya anak-anak muda gitu ya Kak, nggak boleh melakukan self diagnose? Karena informasi yang tadi karena informasinya cuma sekilas dan untuk mendiagnosa itu membutuhkan pengalaman, membutuhkan pengetahuan yang mendalam, membutuhkan banyak latihan yang cuma dimiliki oleh para ahli. Ya bisa kita sebut aja dokter, psikolog, psikiater kayak gitu. Oke, berarti self diagnose ini memang sangat berbahaya gitu kayak apalagi khususnya remaja gitu ya. Aku udah ngalamin depresi atau bipolar gitu ya yang lagi rame beberapa tahun belakangan ini gitu ya Kak, tentang banyak juga orang-orang yang langsung memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri, terhadap mungkin memang ada beberapa tanda-tanda gitu ya Kak, atau ciri-ciri ya sebetulnya mirip-mirip, tapi apakah benar gitu ya seorang individu tuh apakah dia mengalami depresi ataupun lainnya. Nah, oke, berarti Kak sekarang apa aja sih Kak bahayanya atau apa sih dampak yang terjadi nih ketika seseorang tuh sudah melakukan self diagnose? Oke, jadi self diagnose itu bisa bikin sebenarnya kita nggak punya depresi mungkin baru sampai stres kayak gitu ya, baru sampai frustrasi. Terus kita karena self diagnose jadi kita punya kondisi atau gangguan yang sebenarnya nggak kita punya gitu. Terus itu mengarah nanti kepada label-label. Jadi oh iya saya depresi, oh iya saya bipolar, padahal enggak gitu. Oke. Justru malah jadinya ini ya kayak perilaku-perilaku kita secara tidak sadar ya kayak menunjukkan karena kita diri sendiri sudah memberikan cap, tadi yang kata Kak Windy sudah melabel diri kita mengalami misalkan gangguan depresi. Nah, secara tidak sadar perilaku kita akan mengarahkan seperti perilaku-perilaku orang ataupun ciri-ciri dari depresi itu sendiri gitu ya kayak kurang lebih atau bisa juga sebaliknya. Yang tadi kan jadi memberatkan kondisi ya, tadinya enggak, tadinya cuma stres, kita langsung label jadi depresi. Atau sebaliknya jadi mengentengkan gitu, meringankan si gangguannya padahal sebenarnya masalahnya berat gitu. Oh kayaknya enggak deh, ini enggak gitu dari informasi yang kita baca. Gitu. Ada lagi Kak? Mungkin faktor dampak lainnya? Dampak lainnya kenapa self diagnose itu nggak bahaya karena sebenarnya untuk melakukan diagnosa itu membutuhkan banyak analisa. Jadi harus banyak melihat faktornya ada misalnya ada trauma nggak sebelumnya. Kalau misalnya kita datang ke profesional gitu ya, bakal ditanya misalnya latar belakangnya kenapa nih kamu merasa seperti ini, merasa kamu mulai mengisolasi diri sendiri lah misalnya. Terus ada faktor lagi misalnya faktor karakter kita sendiri atau faktor bawaan biologis atau faktor juga mungkin ada
kondisi-kondisi medis yang kita punya. Jadi misalnya gara-gara obat ini kita merasa jadi lebih nggak bersemangat gitu. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Dan sebagai orang awam yang nggak khusus belajar, kita pasti nggak punya semua itu gitu. Informasinya terbatas gitu ya Kak ya? Ya, dengan informasi yang terbatas makanya membuat jadi bahaya untuk melakukan self diagnose. Oke, berarti memang untuk mendiagnosa suatu gangguan Kak butuh perjalanan gitu ya kayak istilahnya ya. Perlu dari cerita kehidupannya pada saat usia remajanya mungkin ya, pada saat ketika kita sudah menginjak dewasa, kemudian juga pada saat anak-anaknya apakah dia ada trauma gitu ya. Jadi memang butuh perjalanan yang cukup Analisa panjang, yang panjang gitu. butuh analisa yang panjang untuk mengetahui background story dari seseorang individu mengalami gangguan tertentu tuh seperti apa gitu teman-teman. Jadi memang sangat berbahaya ya Kak ya kalau misalkan kita melakukan self diagnose. Jadi memang banyak faktor-faktor ternyata yang harus teman-teman dilihat dan dipertimbangkan Iya, dulu betul. gitu. Ada lagi Kak Terus faktor lainnya? yang tadi Della bilang memicu perilaku yang berpotensi bahaya. Jadi dengan kita udah baca nih si informasi, oh depresi bisa diobati dengan obat A, langsung kita beli aja misalnya ke apotek ataupun minta resep ataupun apapun ya, karena kita punya channel, udahlah karena udah tahu kita langsung beli aja. Nah, kan itu jadi bahaya, kita nggak tahu mungkin itu obatnya nggak cocok dengan kita, obatnya bisa menimbulkan efek samping dan lain-lain kayak gitu. Oke. Dan untuk memberikan obat itu kan balik lagi harus Ada dianalisa, harus diukur dulu. Oh, untuk Della misalnya dosisnya hanya sekian dan nggak harus semua gejala gangguan psikologi juga diobati dengan obat. Betul. Gitu. Jadi itu bahayanya dari self diagnose. Terus bisa juga dengan kita self diagnose jadi memperberat tuh kondisinya ya. Terus jadi kita ngerasa malu, ngerasa minder, oh aku punya gangguan ini, akhirnya kita mengisolasi diri, menutup diri untuk nggak pergi ke profesional untuk lebih lanjut mendapatkan informasi. Jadi kita mengisolasi diri sendiri kayak gitu. Dan terjebak di si pikiran-pikiran negatif dengan dan nggak mau terbukalah untuk semua pengobatan yang memungkinkan gitu. Jadi memang ternyata dampaknya dan bahayanya juga tuh jadi kemana-mana ya Kak ya, nggak hanya kepada diri kita sendiri, ternyata ke relasi juga. Tadi ya kata Kakak kan kita jadi menutup diri kemungkinan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu akan seperti itu gitu. Ada lagi Kak mungkin? Terakhir mungkin jadinya jadi ada yang jadi pembenaran diri Kayak gimana tuh Kak pembenaran dirinya? Oh, jadi kayak kita minta di ngertiin sama lingkungan sekitar kita, aku kan lagi depresi jadi kamu harus ngertiin aku dong. Nah, kita nggak berusaha keluar dari si masalah itu gitu. Jadi membuat jadi itu tameng gitu. Oh, kenapa kamu ini tugas nggak selesai? Oh, karena aku mood-nya lagi nggak bagus, aku kan bipolar, misalnya kayak gitu-gitulah jadinya. Oke, jadi bahaya banget ya Kak ya kalau misalkan kita mendiagnosa diri kita sendiri dengan penilaian yang belum tentu valid gitu ya, dengan informasi memang yang terbatas yang hanya berada di internet dan juga informasi-informasinya belum tentu cocok gitu ya dan sesuai sama diri kita gitu ya Kak. Kita nggak mau bilang semua orang bakal jadi negatif gitu ya semuanya, jadi ada juga mungkin jadinya lebih, oh karena saya udah mengalami seperti yang di informasi ini, saya mau apa nih solusinya, ada juga yang seperti itu. Tapi mungkin buat teman-teman yang mulai mengarah ke arah yang negatif, harus mulai hati-hati lah gitu untuk mendiagnosa diri sendiri. Betul, jadi memang kalau misalkan kita udah memiliki kekhawatiran-kekhawatiran gitu ya kayak kayaknya ada yang berubah deh di diri kayaknya kita ada yang gitu salah ya. gitu. Kayaknya ada yang salah deh dan sudah mengganggu nih sepertinya. Nah, kalau yang itu sudah terjadi Kak, apa sih Kak yang seharusnya memang perlu kita lakukan untuk menghindari self diagnose ini? Nah, yang paling tepat itu langsung pergi ke profesional. Oh gitu. Bisa langsung konsultasi dengan psikolog, mungkin misalnya nanti mungkin dari psikolog dianalisa dulu, diobservasi dulu, udah gitu nanti mungkin kalaupun harus meminta bantuan medis lain seperti psikiater, ya itu nanti yang penting pertama pergi ke profesional dulu. Oke. Konsultasi. Oke. Nah Kak, tapi kan kadang nggak semua orang gitu ya kayak langsung berani nih ke psikolog gitu ya, apalagi mungkin di Indonesia khususnya ya Kak ya, masih tabu nih dengan psikolog gitu. Nah, ada lagi nggak sih Kak langkah-langkah konkret yang mungkin bisa kita lakukan gitu?
Sebenarnya balik lagi sih kalau mau mendapatkan pertolongan untuk bantuan, balik lagi ke profesional sih, nggak ada lagi cara yang lain. Informasi kita udah bisa dapetin, jadi kayak gambaran kulitnya itu yang kita dapetin, tapi ujungnya tetap harus pergi ke profesional. Jadi nggak ada lagi langkah konkret lah ya gitu untuk yang lain, menurut saya sih. Oke, jadi kalau misalkan memang udah langsung nih, ada tanda-tanda gitu ya, ada yang sesuatu yang salah nih dalam diri kita, langsung ya kayak beranikan diri. Mungkin yang pertama ya kayak kuncinya beranikan diri dan terbuka kalau kita ingin mendapatkan solusi. Ya, karena dengan kita konsultasi dengan profesional psikolog, kita bisa dapat gambaran yang lebih dalam, lebih luas daripada tadi cuma di kulitnya aja dari internet itu ya. Jadi gimana sih dengan adanya gangguan ini, misalnya dengan gangguan bipolar tadi, depresi, terus itu efeknya apa sih ke diri kita sendiri, ke orang lain, ke semua yang aspek-aspek kehidupan kita yang lain gitu. Jadi punya pengetahuan yang lebih luas aja untuk mengatasinya gimana gitu. Jadi kita lebih tahu ya kayak tentang diri kita, oh ternyata diri kita tuh yang salah karena ini gitu ya Kak. Ternyata karena ini tuh karena faktor apa. Nah itu tuh nanti akan diberikan penilaian secara lebih jelas ya Kak ya. Secara lebih jelas dan juga komprehensif pastinya ya Kak ya. Dan juga pasti informasinya valid dari pihak-pihak profesional baik dari psikolog maupun psikiater dan dokter gitu ya kayak bisa juga mungkin yang terkait kalau dengan memang kondisi medis gitu ya. Jadi bisa membuka kesempatan kita untuk pulihnya lebih cepat dan mendapatkan perawatan yang tepat. Sesuai sasarannya. Jadi gangguannya A, berarti perawatannya harus B misalnya. Jadi nggak cari-cari sendiri dan buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, buang-buang semuanya lah. Berarti langsung secara lebih jelas gitu ya, kayak kalau misalkan langsung ditangani oleh pihak-pihak profesional ya. Jadi lebih tepat sasaran. Pulihnya ya kayak pulihnya jadi secara lebih cepat. Kesimpulannya jangan buru-buru ambil informasi yang kita dapat secara instan, langsung diterapkan ke diri sendiri. Oh, saya mengalami gangguan A, B, C. Berarti saya A, B, C kayak gitu. Jangan terburu-buru gitu. Berarti memang ketika kita dapat informasi, apalagi kalau kita scroll TikTok gitu ya Kak ya, suka aja ada nemu gitu ya. Oh, aku ini, atau misalkan lagi buka Instagram gitu ya. Kamu merasa seperti ini gitu ya. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi kita juga perlu memilah mana informasi memang bisa kita dapatkan dan kita bisa telan mentah-mentah, mana yang memang perlu kita olah lagi ya Kak ya, agar menghindari self diagnose ini gitu ya Kak. Kemudian Kak, ketika sudah aku ternyata udah self diagnose nih gitu. Kalau udah self diagnose dan ngerasa itu gangguannya parah sampai mengganggu banyak aspek di kehidupan kamu, sekolah, kerja, relasi, ya harus segera ke profesional. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan profesional, di mana sekarang bisa semuanya diakses dengan lebih mudah. Dan orang-orang juga udah memiliki kesadaran kesehatan mental yang lebih baik ya. Jadi nggak lagi kayak dulu yang langsung ngejudge bahwa oh ini orangnya sakit, orang gila, orang bermasalah. Dan bisa meminta bantuannya juga mungkin kalau nggak nyaman langsung bisa online seperti itu. Jadi banyak solusinya untuk tidak melakukan self diagnose. Seperti topik kita minggu lalu ya Kak ya. Iya. Gitu. Jangan lupa dengerin teman-teman podcast kita minggu lalu, 2 topik yang sudah dibahas. Oke Kak, terima kasih. Gitu aja hari ini. Terima kasih Kak Windy. Terima kasih Kak Dela. Oke, teman-teman terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hari Selasa jam 5. Dadah. Tetap sehat dan berbahagia. BWWB